Anak saya nanya, Bunda nanti di masa senja mau tinggal di rumah sendiri atau di panti jompo? Lalu saya tanya, kenapa kok kepikiran seperti itu? Ternyata mereka bertiga itu udah pernah ngobrol-ngobrol. Si kakak, karena dia ingin jadi diplomat, dia mau mengejar karir di luar negeri. Si adik sama. Si adik itu juga dia menyukai dunia jurnalis ya. Dan dia juga ingin berkarir di luar. Si tengah ini suka banget sama pertambangan. Entah kenapa dia juga berpikir bahwa dia pasti akan berkarirnya juga di luar negeri. Jadi nih anak bertiga tuh khawatir kalau mereka nggak ada di Indonesia, terus ayah sama bundanya kalau udah tua, siapa yang nemenin? Jadi saya jawab sama anak saya tadi, kamu nggak usah khawatirin ayah dan bunda. Kalau kalian ingin berkarir di luar negeri, silahkan. Atau ingin berkarir di Indonesia pun dan beda kota dengan ayah dan bunda, nggak ada masalah. Jangan khawatir sama kami. Terus akhirnya perbincangannya berkembang. Saya bilang sama anak saya, ayah dan bunda akan menua dengan bahagia, bermartabat, dan dihormati. Kalian jangan khawatir. Generasi sandwich berakhir di ayah dan bunda, nggak akan turun ke kalian. Jadi apapun itu nanti, kalian hiduplah dengan nyaman dengan keluarga kalian, fokus dengan karirmu, keluarga kecilmu, jangan khawatirkan ayah dan bunda, tapi tetap wajib pulang. Tengok ayah dan bunda itu sudah sangat membahagiakan. Nah, kuncinya adalah untuk bisa di masa tua kita itu hidup bahagia, bermartabat, dan dihormati itu gimana? Dana pensiun, siapin dana pensiun. Berapa dana pensiun yang perlu untuk kita siapkan? Simple banget. Ini mau pensiunan PNS atau non pensiunan, kayak kami, saya dan suami saya kan itu swasta. Jadi kita nyiapin dana. Gampang banget sebetulnya formulasinya. Mau pensiun di usia berapa? Katakan mau pensiun di usia 60. Kemudian berhitung lagi maksimum kira-kira kita diambil sama yang kuasa usia berapa? Saya sama suami jawabannya adalah 70 tahun. Mudah-mudahan sesudah itu kita dipanggil sama yang kuasa. Jadi dari usia 60 ke usia 70 itu ada 10 tahun. 10 tahun untuk kita hidup yang nyaman, terjamin, kita perlukan berapa? Saya hitung kebutuhan hidup. Kebetulan kami memutuskan untuk tinggal di Jawa di masa pensiun nanti, karena itu relatif murah, relatif lebih laid back gitu kan, lebih kondusif lah ya untuk elderly. Jadi kita udah hitung tuh kira-kira dalam sebulan kebutuhan hidupnya, biaya hidup kami katakan 1,5 juta, atau bikin paling boros 3 juta. Kalau 3 juta berarti dalam 1 bulan kami memerlukan 1 gram emas. Hitungan tahun ini. 1 gram emas. Kalau 10 tahun berarti ada 120 bulan. Dikali 1 bulannya 1 gram emas berarti kami memerlukan 120 gram emas. Dan kami memutuskan untuk menyimpannya dalam pecahan kecil, yaitu 1 graman. Bukan 5 graman, bukan 10 graman, bukan 20 graman, tapi menyimpan dalam bentuk kepingan kecil yang 1 gram. 1 gram emas dalam 1 keping sebanyak 120 keping. Itu yang kami siapkan. Kenapa? Ada tujuannya. Karena itu salah satu trik juga. Kalau kebutuhan hidup kita hanya 3 juta, 3 juta itu bisa terpenuhi dengan 1 gram emas. Sementara kalau kita punyanya 5 gram emas, berarti kalau kita jual 5 kali 3 ada 15 juta. 15 juta yang kita perlukan cuma 3 juta, berarti masih ada sisa 12 juta. 12 jutanya harus kita simpan cash atau kita simpan di rekening, ya kan? Nah, 12 juta yang kita simpan di rekening bisa bocor nggak? Bisa. Bisa mudah ketarik-tarik nggak? Bisa. Apakah mendapatkan pertambahan nilai lagi? No. Tapi semisal kalau kita hanya pakai pecahan kecil yang 1 gram, 1 gram kita jual udah cukup. Itu saja. Bulan depan kalau kita memerlukan lagi tinggal jual lagi, ambil lagi 1 keping jual.
bulan berikutnya ambil lagi 1 keping, jual. Nggak ada uang yang tersisa sia-sia di tangan kita, hanya sesuai dengan budget. Kalau semisal ternyata di bulan tersebut kita masih butuh biaya lebih besar, ya nggak apa, tinggal ambil lagi juga. Yang intinya sih nggak ada uang berlebih di tangan kita, secukupnya aja. Nah, terus enaknya lagi apa? Kalau kita sudah punya pegangan dan punya tabungan, itu pikiran tenang. Kita tidak tergantung pada anak, kita tidak tergantung pada orang lain, dan kita bisa menentukan kita mau ngapain. Di usia pensiun saya nanti, saya maunya bertani, saya suka tanaman. Saya suka kebun, saya kepinginnya gitu. Tapi hanya bertani atau berkebun hanya untuk ngisi waktu luang saya aja, buat seneng-senengan doang. Biaya hidup saya udah gak pusing. Saya juga tidak membebani anak-anak gitu kan. Kami berdua cuma tinggal mau jalan, ayo jual tabungan emasnya. Mau nengokin anak atau cucu, ayo jual tabungan emasnya, nikmati hidup. Mulai kapan bisa nabungnya? Mulai saat ini. Kawan-kawan yang ingin samaan kayak saya, menua dengan bahagia di masa pensiun kita, masa senja kita, yuk menabung dari sekarang.